Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV, berdapat lagi lawan ulun Lani Wardana yang akan menghabarakan berita yang terjadi di kawasan Kota Banjarmasin dalam Habar Prima. Rapat paripurna persetujuan penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 diwarnai kegaduhan. Wan Habar Bangkalsel berkomitmen membantu warga di Banua. Pemirsa, kita akan memasuki Habar nang Panambayan. Rapat paripurna persetujuan penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 jelang tengah hari Rabu 29 Juli 2020 sempat diwarnai kegaduhan. Lantaran baru saja masuk agenda penyampaian pandangan fraksi, tiba-tiba salah seorang anggota DPRD Banjarmasin menyampaikan interupsi. Rapat paripurna persetujuan penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 di ruang paripurna DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Rabu 29 Juli 2020 sempat diwarnai kegaduhan. Lantaran baru saja masuk agenda penyampaian pandangan praksi, tiba-tiba seorang anggota DPRD Banjarmasin Sukrowardi menyampaikan interupsi menyoal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 nang dibahas oleh rapat di Badan Anggaran belum selesai. Namun sudah dibawa ke rapat Banmus untuk dijadwalkan di sidang paripurna. Yang dulu kita jawab bersama. Pertama, masalah 1,7 miliar yang tidak disetor kepada pemerintah kota dalam hal pungutan pengelolaan parkir. Bagaimana penyelesaiannya? Maha sempurna sesuai dengan harus. Kita akan merugi kalau keputusan ini hanya dilakukan secara waktu yang tergesa-gesa. Padahal kita tahu kita sebagai anggota dewan, sebagai fungsi pengawasan. Ini temuan BPKRI. Dan selanjutnya bahkan yang ironis, saya kira itu dulu penjelasannya. Jadi sampai disampaikan, inilah forum kita demokrasi. Ketua BK DPRD Banjarmasin Abdul Gais pun angkat bicara, menyatakan bila agenda ini sudah dibicarakan dan sesuai dengan tata tertib Dewan. Ini sudah sesuai dengan tata tertib ada, karena dijadwalkan di dalam Banmus. Dalam paripurna ini berdasarkan laporan dari Kamar Dipo Banmus bahwa sudah diselesaikan dan diserahkan kepada pimpinan untuk menyatakan paripurna. Nah, terus mengenai pandangan praksi, monggo silahkan saja. Tapi kan untuk pandangan yang disampaikan di praksi masing-masing pada debat akhir. Saya kira itu disampaikan dan dibacakannya semua pimpinan. Apakah partai yang menerima, apakah menolak? Ya nanti kalau menerima atau menolak tentu ada pilihan semua lagi. Saya kira tidak patut lah sebelum sampaikan di dalam praksi lah. Karena ada tertulis di praksi masing-masing kali ini, masih bilang. Ya, itu prosedural dan jadwal paripurna hari ini sudah sah karena sudah disampaikan di Banmus. Dan saat ini masing-masing fraksi, mari kita sampaikan apa yang menjadi masukan dari fraksi secara tertulis. Itu aja sudah, karena sudah sah secara tatib kita dan mekanisme rapat kita sudah sah. Bahkan Ketua Praksi Golkar DPD Banjarmasin itu pun juga ditegur anggota Praksi Partai Demokrat Bambang Yanto Purnomo lantaran dianggap kada memiliki hak suara karena kada mengisi daftar absen. Absen di sana, jadi beliau tidak berhak bersuara di sini. Berarti beliau tidak berhak. Tolong diperjelas lagi. Kalau Anda tidak mengenali absen, berarti Anda tidak ada di sini. Rapat paripurna pandangan praksi yang dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Shina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansa ini pun akhirnya dibacakan oleh masing-masing anggota praksi. Partai Amanat Nasional DPRD Kota Banjarmasin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menyampaikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. Lain-lain dan hal lainnya terlampir pada catatan kami kepada pimpinan DPRD untuk bisa disampaikan secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2019. Mungkin langsung saja bahwa
fraksi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin menyetujui raperda laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin tahun 2019. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun wayah Ketua Praksi Golkar DPRD Banjarmasin Sukrowardi ingin membacakan pandangan praksi kembali mendapat teguran dari wakil rakyat lainnya. Absensi itu baru boleh kita bicara kayak gitu pimpinan masih. Akhirnya Sukrowardi menandatangani absen setelah salah seorang staf sekretariat Dewan mengantarkan pom absen tersebut. Belum satu jam sudah lupa. Sebelum membacakan pandangan praksinya, Sukrowardi menyatakan sebagai manusia maka dirinya lupa menandatangani absen. Saya manusia lupa. Saya tadi tidak akan menandatangani kalau mekanisme ini yang saya sampaikan masa Banmus bisa mengagendakan sebuah rapat paripurna yang pembahasan anggaran belum selesai. Kita lanjutkan. Ini yang saya ingatkan, makanya saya Tolong kita lanjutkan Pak Supro karena waktu sudah mengisi. Tapi temuan BPKR itu menjadi klarifikasi yang harus disampaikan kepada publik dan anggota dewan, khususnya masalah 1,7 miliar, angka kemiskinan dan anggaran bandul atau reklame tadi. Saya kira beberapa hal yang sangat kita koreksi di fraksi Golkar tentang banyak poinnya. Dan terakhir, supaya tidak panjang lebar, saya dari ini lampiran terakhir kami simpulkan bahwa kami berharap dengan meningkatkan kinerja program pemerintah memiliki 5 hal, tidak hanya input dan output saja, tetapi input, output, outcome, benefit, impact-nya di saat itu setiap kegiatan harus secara jelas dan accountable. Jadi prinsip-prinsip itulah yang kita jaga dalam pemerintah Kota Banjarmasin yang hari ini usia Banjarmasin sama dengan usia Jakarta. Nah, ini yang harus dikedepankan, prinsip yang 5 ini. Input, output, outcome, benefit, dan impact-nya terhadap persoalan anggaran. Demikian, saya akhirnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari seberatan praksi yang membacakan pandangan praksi menyatakan menerima raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 untuk dijadikan peraturan daerah. Hanya praksi Partai Golkar karena tegas menerima atau menolak. Kami tawarkan apakah kembali dibacakan satu persatu kata putus praksi tersebut dan atau kita lanjutkan. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya, Wahitakuni Primati usai rapat paripurna menganggap biasa adanya interupsi dari anggota wayah sidang tersebut karena sebuah dinamika politik. Politisi Partai Amanat Nasional ini berharap kedepannya bisa saling menjaga harmonisasi sesama wakil rakyat di gedung Dewan ini. Harap kedepannya kita jagalah harmonisasi DPRD ini, yang mana kita berharap kita itu satu suara keluar, dan kalau ada masalah internal kita selesaikan di internal juga. Tadi kan munculnya karena tidak tanda tangan, apakah kedepannya nanti perlu ada pemeriksaan tanda tangan dulu sebelum acara dimulai? Jujur saya pun merasa kaget bahwa ada anggota DPRD yang lupa untuk tanda tangan, masuk ke ruangan lupa untuk tanda tangan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua, terutama seluruh anggota DPRD Kota Banjarmasin, bahwa administrasi seperti tanda tangan itu sangat penting sebelum kita menghadiri acara tersebut. Jadi itulah, kita berharap ini menjadi pembelajaran kita. Hari Wijaya menegaskan bila sidang paripurna ini menjadi pembelajaran untuk kedepannya.